Kalau malam Jumat biasanya saya menerjemahkan, sekarang giliran saya yang diperintahkan untuk melanjutkan pembahasan. Dan untuk tafsir Tartibi, Ustadz Umar yang biasa menerjemahkan, beliau yang akan menghandle pelajaran tafsir Tartibi. Pembahasan malam ini adalah berkenaan dengan persatuan. Persatuan tentunya kita tahu, kata persatuan itu berasal dari kata satu, tapi kata satu sendiri maknanya bermacam-macam. Antara satu, ya, satu kata satu dengan kata satu yang lain punya makna yang berbeda. Misalnya kalau kita katakan bahwa, misal kalau saya katakan, ada contohnya, misal pulpen seperti ini pulpen jumlahnya satu, ya kan, ini pulpen jumlahnya satu. Lalu kemudian tutup pulpen juga satu. Nah, ketika kita lihat keutuhan tutup pulpen dengan pulpennya, yang pulpennya satu dan tutup pulpennya satu, satunya tutup pulpen dengan satunya pulpen berbeda. Karena satunya tutup pulpen merupakan bagian dari satunya pulpen. Artinya ketika kita bicara satu, antara makna satu dengan makna satu yang lain memiliki perbedaan. Nah, yang kita maksudkan dengan kata satu atau persatuan dalam pembahasan ini adalah apa? Adalah bahwa kita di dalam kehidupan sosial kita ada tuntutan kita untuk bersatu, untuk membangun sebuah kesatuan di antara kita. Dan ternyata kalau kita lihat ajaran Al-Quran dan ajaran Ahlul Bait, ajaran hadis-hadis dari Nabi maupun Ahlul Bait menekankan soal masalah persatuan. Pembahasan pertama tentang persatuan ini adalah tempat persatuan dalam Al-Quran. Ada nggak sih singgungan Al-Quran tentang persatuan? Pertama, Al-Quranul Karim menyebutkan persatuan itu dalam Al-Quran ditekankan sebagai sebuah nikmat yang Allah berikan pada kita. Jadi kalau ada persatuan yang tercapai, persatuan yang terbentuk, ketahuilah itu persatuan gara-gara nikmat dari Allah, bukan suatu hal yang kecil. Allah Subhanahu wa taala dalam Ali Imran ayat 103 berfirman begini. Ini ayatnya mungkin antum sedikit banyak sering mendengar atau mungkin hafal. Ayatnya mengatakan begini, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Bersatulah, berpeganglah kalian, berpegang teguhlah kalian. Bihablillah, dengan talinya Allah, jami'an, semuanya, yang disuruh semua untuk berpegang pada tali Allah. Wala tafarraqu, jangan tercerai-berai, jangan berpisah di antara kalian, jangan tercerai-berai. Lalu Allah mengatakan begini, wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kalau tadi adalah perintah untuk bersatu, jangan bercerai-berai, Allah mengatakan Allah pernah memberikan kenikmatan loh kepada kalian. Apa itu? Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat yang Allah berikan pada kalian yang sudah Allah berikan. Bentuknya apa? Idh kuntum a'daan. Ketika kalian saling berperang di antara kalian, saling bermusuh-musuhan, fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah Subhanahu wa taala melakukan ulfah, melunakkan hati kalian di antara kalian. Hati seseorang terhadap saudaranya yang lain dilunakkan, menjadi akrab. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan nikmatnya Allah kalian menjadi saudara di antara mereka. Kisah, ada satu kisah. Biasanya kan Syarifani sering bercerita, saya juga mau bercerita. Kalau beliau satu gudang cerita, kalau mungkin saya hanya satu tas cerita. Nggak terlalu banyak, tapi ada cerita yang mau saya sampaikan. Ceritanya adalah bahwa salah satu kelompok kaum muslimin di awal Islam yang kita semua kenal, ada kelompok namanya Ansor. Ada Muhajirin, ada Ansor. Muhajirin adalah mereka yang bukan berasal dari kota Madinah, pindah ke kota Madinah disebut dengan muhajir. Jamaknya muhajirin. Ansor siapa? Ansor adalah orang penduduk kota Madinah. Kenapa mereka disebut Ansor? Karena mereka mengumumkan diri akan menjadi pembela Nabi sampai misi Nabi selesai. Ansor, kata Nasor artinya membela. Kelompok Ansor terdiri dari dua suku. Satu namanya suku Aus, yang kedua suku Khazraj. Mereka tinggal di kota Madinah.
Bapak Ibu sekalian, kota Madinah jangan dibayangkan kayak kota Madinah sekarang. Antum yang sudah pernah haji atau sudah pernah umroh, sudah pernah ke Madinah, lihat kota Madinah itu besar. Dari ujung kota Madinah ke ujung kota Madinah, kalau kita mau jalan kaki capek kalau sekarang. Memakan waktu berjam-jam. Tapi kalau dulu kota Madinah itu kecil, bukan besar. Mungkin hanya sekitar Masjid Nabi dan beberapa wilayahnya ada Baqi itu masuk kota Madinah. Di luar itu sudah bukan. Kalau sekarang kan kita ke wilayah Uhud sudah masuk kota Madinah. Ya kan? Dulu kota Madinah kecil. Di kota yang kecil seperti itu ada dua suku, Aus dan Khazraj. Konon, Aus dan Khazraj itu nama dua orang bersaudara yang tinggal di Madinah. Dulu namanya Yathrib. Punya keturunan, Aus punya keturunan disebut suku Aus. Khazraj punya keturunan disebut suku Khazraj. Bapak Ibu sekalian, saya tidak mau lama-lama bercerita. Ini suku Aus dan Khazraj itu di antara mereka saling perang. Kalau bahasa kita mungkin tawuran. Tawuran antar suku. Di satu kota loh ya. Dan sering kali mereka perang di antara mereka. Salah satu perang yang terakhir terjadi di antara mereka, disebut dengan perang Yaum Bu'ath. Perang Bu'ath. Pengen tahu berapa lama perang Bu'ath itu? Kalau ada yang bisa nebak, saya kasih hadiah malam ini. Berapa hari kira-kira terjadinya perang Yaum Bu'ath? 100 tahun lebih. 100 tahun lebih perang di dalam kota antara dua suku. Jadi antara penduduk kota saling bermusuhan. Makanya dalam Al-Quran juga disebutkan itu kisah perperangan di antara mereka. Di Madinah itu ada orang-orang Yahudi. Ada Bani Quraidah, ada Bani Nadhir, ada Bani Qainuqa. 3 kelompok Yahudi itu. Masing-masing dari 3 kelompok Yahudi ngeblok kepada salah satu dari Aus dan Khazraj. Misalnya, Bani Nadhir ngebloknya kemana? Ke Aus. Qainuqa ngebloknya kemana? Ke Khazraj. Begini. Lalu ketika mereka berperang, orang Yahudinya juga ikut perang. Lalu kemudian orang Yahudi yang berperang itu ngomong begini, oh nanti sebentar lagi akan ada nabi di kota ini. Kami nanti akan ikut nabi memerangi kalian. Itu Al-Quran menyebutkan. Al-Quran menyebutkan kisah itu. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullah 'alal kafirin. Ada ayatnya tentang ini. Jadi perang Yaum Bu'ath, antum bayangkan ketika Nabi Muhammad diutus, Aus dan Khazraj bertemu dengan Nabi Muhammad di kota Mekah, beberapa orang dari Aus, beberapa orang dari Khazraj, lalu mereka masuk Islam, tahun depannya ada berapa orang lagi datang masuk Islam lagi, pulang mereka mendakwahkan Islam, pada tahun yang ke-12 mereka mengajak Nabi untuk hijrah ke kota Madinah, ke Yathrib. Nabi pindah aja daripada di Mekah, dimusuhi, pindah ke kota Madinah, kita siap untuk membela. Tahu apa yang terjadi di antara mereka? Antara mereka menjadi seperti kekuatan yang dahsyat. Persaudaraan yang sangat dahsyat di antara mereka. Ini nikmat dari Allah SWT. Ini ayatnya. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Nikmat apa? Idh kuntum a'daan. Ketika kalian saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Hati kalian didekatkan, diakrabkan, dihangatkan, dieratkan. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kalian menjadi seperti saudara. Oke, jadi yang pertama adalah bahwa Al-Quran menyebut persatuan itu sebagai sebuah nikmat yang datangnya dari Allah. Yang kedua, Al-Quran menyebut persatuan itu sebagai ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi bukan hanya nikmat, tapi juga merupakan tanda kebesaran Allah. Ayatnya masih sama. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Saya bacakan ayatnya sampai sempurna ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Setelah ayat ini Allah berfirman begini. Ini tentang persatuan ya. Tadi ayatnya kan tentang persatuan. Allah berfirman, tilka ayatullah. Itu adalah ayat-ayatnya Allah.
Natluha 'alaika bil haq, yang kami paparkan, kami bacakan, kami sampaikan kepada engkau dengan kebenaran. Jadi persatuan merupakan juga dari tanda-tanda kebesaran Allah atau ayat-ayat ilahi. Bisa ayat kauniyah, bisa juga ayat yang disebut dengan ayat Al-Quran, ayat firman-firman Allah. Yang berikutnya lagi, bahwa Al-Quran sangat menekankan persatuan. Sedemikian Al-Quran menekankan persatuan, juga menekankan jangan berselisih di antara kalian, jangan berpisah. Ayatnya masih ayat yang sama, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jangan berpisah, jangan berselisih, jangan bertikai di antara kalian. Setelah ayat yang panjang, Allah berfirman, tilka ayatullah, ya. Kadzalika yubayyinullah lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Kemudian Allah berfirman begini, wala takunu, ini di ayat 105, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan seperti orang-orang yang berpisah di antara mereka, bertikai di antara mereka. Di dalam Al-Quran menekankan, selain menjaga persatuan, juga menekankan jangan bercerai-berai. Yang berikutnya, Al-Quran menegaskan bahwa yang namanya persatuan ini sangat penting. Karena salah satu perintah agama, salah satu perintah Al-Quran, perintah Allah, kita itu disuruh mengikuti Rasulullah. Kita disuruh mengikuti Rasulullah. Kalau ada seorang Muslim mengaku Muslim, tidak mau mengikuti Rasulullah, itu perlu diragukan kemuslimannya. Rasulullah nggak mau diikuti, padahal Rasulullah adalah nabinya. Sedemikian pentingnya mengikuti Rasulullah. Dan ternyata persatuan itu adalah salah satu bentuk mengikuti Rasulullah. Allah berfirman begini, wa ati Allah wa rasulah, taatilah Allah dan taati Rasulnya. Wala tanaza'u, jangan saling bertikai di antara kalian. Wa fatafshalu, kalau kalian bertikai kalian akan menjadi lemah. Wa tadhhaba rihukum, kekuatan kalian akan hilang. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Ayat ini menunjukkan bahwasanya larangan untuk saling berselisih dan bertikai, larangan ini sebagai bentuk kalau kita mau taat pada Nabi. Kalau kita mau mengikuti Nabi, jangan bertikai. Rasul nggak suka bertikai. Ada satu cerita. Ceritanya adalah dalam satu peperangan Nabi Muhammad SAW melihat antara kelompok muslimin muhajirin dengan kelompok muslimin ansor mau berperang di antara mereka. Padahal ini mereka baru saja selesai perang melawan orang kafir. Pulang dari perang, ribut di antara mereka. Tahu penyebabnya apa ributnya? Penyebabnya begini, orang Ansor punya petugas yang mengambil air. Kan di dalam perang itu kan orang, ya namanya juga rombongan kan butuh minum. Tidak semua orang punya kesempatan untuk ngambil air. Bayangkan kalau ada orang 1000 ngambil air semua kan repot. Jadi ngutus orang untuk mengambil air, lalu airnya dibagi kepada kelompok. Dia ada 2 kelompok. Ada orang yang ditugaskan oleh Ansor untuk mengambil air, ada orang yang ditugaskan oleh Muhajirin untuk mengambil air. Ini 2 orang ketika ngambil air senggolan. Kan kita di Jakarta ini naik motor kalau seandainya ngelihat orang aja melotot. Apain lo melotot gitu kan? Hanya gara-gara mata mandang mata kok ngajak berantem. Rupanya kejadiannya seperti itu. Ketika ngambil air senggolan mereka. Senggolan ribut, berantem orang 2 ini. Ketika mereka berantem, salah satu dari mereka yang merupakan kirimannya orang Muhajirin teriak, "Wah Muhajirah, wahai orang-orang Muhajirin, aku dipukul sama ini." Yang suruhannya Ansor teriak juga, "Wah Ansoroh, wahai Ansor, aku dipukul sama orang ini." Merasa orangnya dipukul, kan marah, ya. Ini geng kita ini,
Dipukul ini. Ini hubungannya sama harga diri. Berangkatlah mereka untuk membela. Muhajirin berangkat untuk membela orang muhajir, suruhannya muhajirin. Ansor juga berangkat untuk membela orangnya. Membela dengan cara apa? Menghunus pedang mereka masing-masing. Nabi dapat laporan, ya Rasulullah, kejadiannya seperti ini. Nabi langsung keluar mendekati mereka sambil marah. Nabi tidak suka pertikaian. Nabi marah. Apa kata Nabi? Afa bida'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Apa kalian menggunakan slogan-slogan jahiliyah sementara saya masih hidup di antara kalian? Nabi marah. Lalu Nabi mengajak mereka untuk pergi, meninggalkan tempat itu lebih dari 1 hari 1 malam. Istirahatnya hanya untuk sholat dan makan, habis itu jalan lagi. Nggak ada kesempatan, nggak dikasih kesempatan untuk istirahat. Sampai betul-betul mereka letih, Nabi berhenti mengatakan, berhenti di sini. Begitu mereka berhenti, pada tidur semua. Kecapean. Bangun dari tidur, seger, hilang itu rasa marah kepada pihak yang lain. Nabi tidak suka pertikaian. Makanya heran ya kalau kita mengaku sebagai muslim lalu kita sukanya gontok-gontokan di antara kita. Suka marah-marahan di antara kita. Suka berantem di antara kita. Itu yang sangat disayangkan. Padahal kita tahu loh yang namanya perintah Nabi, anjuran Nabi kita tahu, tapi seakan-akan lewat begitu saja. Naudzubillah. Ini majelis-majelis semacam ini adalah latihan kita untuk mengingat lagi apa pesan Nabi. Ayo kita lakukan, jangan sampai Nabi kemudian nanti di akhirat ketika kita bertemu dengan naudzubillah, jangan sampai terjadi. Di akhirat ketika kita bertemu Nabi, kita minta syafaatnya Nabi, kesulitan di sana. Ya Rasulullah, aku umatmu. Kata Rasulullah, umatku. Aku nyuruh kalian jangan bertikai, kalian bertikai. Aku melarang kalian berantem di antara kalian berantem. Gimana? Mau kita ngelihat Nabi dalam keadaan seperti itu? Naudzubillah min dzalik. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana riwayat-riwayat hadis memandang pentingnya masalah persatuan. Di dalam sebuah riwayat dari Nabi Muhammad SAW, ini riwayatnya menarik sekali. Beliau mengatakan begini, Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasad. Nabi mengatakan, kepengin tahu enggak rasa cinta di antara kaum mukminin, rasa kasih sayang di antara kaum mukminin itu seperti apa? Seperti ibaratnya satu tubuh, satu badan. Satu badan itu saling bergantung, saling terhubung. Kaki terhubung dengan mata, terhubung dengan tangan, semua saling terhubung. Nah, kaum mukminin ini saling terhubung di antara mereka dalam masalah cinta dan kasih sayang di antara mereka. Lalu Nabi mengatakan begini, idza ishtaka ba'dhum tada'a sa'iruhum bis-sahri wal humma. Kalau misalnya kita sakit gigi, yang sakit gigi, gusi yang sakit, tapi seluruh badan nggak bisa tidur. Badan demam. Orang main bola, ini anak-anak muda, biasa main bola, kemudian dia ketekel sakit, kakinya bengkak. Yang bengkak kaki, bukan kaki, ujung jempol yang bengkak. Apa yang terjadi? Sakit sebadan, nggak enak, tidur nggak enak, demam juga mungkin muncul. Padahal yang sakit cuma ujung jempol. Itu badan kita seperti itu. Antara satu dengan yang lain ada hubungan yang kuat. Mukminin harus seperti itu. Kalau ada satu mukmin tertimpa musibah, punya masalah, yang lain harus memikirkan. Mestinya seperti itu. Dan ini menunjukkan persatuan yang kuat yang dianjurkan oleh sang Nabi. Berikutnya, Maksumin menekankan jangan sampai kita mendekati apa yang disebut dengan pertikaian. Jangan dekat-dekat pertikaian. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengatakan begini, ayyuhan nas, syaqqu amwajal fitan bisufunin najah. Wahai sekalian manusia, ini ada fitnah-fitnah di tengah-tengah kalian. Habisi mereka. Fitnah itu harus kalian terjang, harus kalian lawan. Dengan cara apa? Nggak bisa kita ngelawan kalau nggak pakai senjata. Caranya, bisufunin najah, naik ke perahu, naik ke kapal keselamatan. Ini gelombang dan arus fitnah itu kalian hantam. Dengan apa?
dengan safinatun najah, dengan kapal keselamatan. Wa arriju an tariqil munafarah. Jangan melewati sama sekali. Jangan melewati, jauhi jalan yang menuju kepada pertikaian. Apapun. Saya teringat suatu riwayat begini, ada satu riwayat. Salah seorang sahabatnya Imam Shadiq alaihi salam lewat di suatu tempat, sedang ada dua orang berselisih. Selisih, ribut. Suara mereka tinggi. Dengar ini orang ini, sahabatnya Imam Shadiq ini. Begitu dengar dia datangi, Assalamualaikum, minta maaf, saya kepingin tahu masalahnya apa sih? Biasa kalau kita kan ada orang mau menengahi gitu, kita katakan, apa urusan lo gitu kan ya? Itu orang juga ngomong gitu, apa urusanmu? Dia mengatakan, aku melihat kalian sedang bertikai, siapa tahu aku punya jalan penyelesaian. Barulah mereka menyampaikan. Ibaratnya begini, yang satu ngomong, ini saudaraku ini punya hutang kepada aku, anggap saja kalau kita pakai rupiah ya, punya hutang 10 juta. Dia baru bayar 5 juta. Yang satu mengatakan, aku memang hutang 10 juta, tapi sudah aku lunasi. Ributnya di sini. Nah, sahabat Imam Shadiq itu mengatakan begini, kamu mengatakan bahwa orang ini masih punya utang berapa? 5 juta kan? 10 juta kan sudah dibayar 5 juta. Tinggal 5 juta. Yang ini mengatakan sudah lunas. Berarti selisihnya di mana? Di 5 juta. Kata orang ini, sebentar, tunggu di sini sebentar. Aku mau pulang dulu sebentar, jangan kemana-mana. Dia pulang ke rumahnya ngambil duit 5 juta. Kalau bahasa kita ya, dia ngambil duit, dikasihkan. Ini 5 juta buat kamu. Kaget orang itu. Ente siapa? Kok tiba-tiba ingin menyelesaikan masalah pakai duit ente sendiri? Apa masalah ente? Apa yang ente dapatkan dari ini? Apa jawaban dia? Perhatikan jawabannya. Kata dia, ini uang bukan punya aku. Ini uang adalah titipannya Imam Shadiq alaihi salam kepadaku. Imam Shadiq berpesan, ini uang gunakan untuk menyelesaikan pertikaian di antara para pengikut kami. Di antara mukminin. Jadi imam tidak mau ada masalah di antara kaum mukminin. Permasalahannya harta, selesaikan secara harta. Selesaikan. Dengan cara di antaranya seperti ini. Karena yang namanya perselisihan dan pertikaian itu sangat dibenci oleh Rasul maupun a'immah. Berikutnya, pertanyaan, orang itu bersatu biasanya faktor apa yang mendorong orang bersatu? Atas dasar apa orang bersatu? Al-Quran menyebutkan salah satu faktor yang mendorong orang untuk bersatu itu adalah penyembahan kepada Allah. Ayat Al-Quran mengatakan apa? Kamu agamanya apa terserah kamu. Mau agama apapun terserah. Tapi kamu menyembah Tuhan. Menyembah Allah apa enggak? Menyembah. Berarti kamu bisa bersatu dengan aku. Beda agama. Tapi Tuhannya satu. Misal ini kita Muslim ya. Tuhan kita siapa? Allah. Kita menyebut Tuhan kita dengan sebutan Allah. Allah yang kita tuhankan itu dituhankan oleh orang Kristen apa enggak? Tuhankan. Oleh orang Yahudi dituhankan apa enggak? Dituhankan. Walaupun mungkin penyebutannya beda. Orang Yahudi mungkin menyebutnya dengan sebutan Yahweh atau apa. Tapi yang jelas apapun sebutannya, sifat-sifatnya sama dengan Tuhan kita. Allah yang kita sebut dengan Allah. Nah, karena kita punya kesamaan Tuhan, apalagi Tuhan yang diakui oleh kita, oleh Kristen, oleh Yahudi adalah Tuhan yang mengutus Musa, mengutus Ibrahim, mengutus Nuh, mengutus Nabi Sulaiman. Ini artinya Tuhannya sama, penyebutan mungkin berbeda. Allah mengatakan dalam Al-Quran begini, surat Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab. Ayatnya dimulai dengan katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qul, katakanlah, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Minimalnya yang merupakan kesepakatan kaum muslimin, seluruh para ulama mengatakan ahlul kitab itu minimalnya Yahudi dan Nasrani. Kalau sebagian ulama mengatakan orang Zoroaster juga ahlul kitab.
Tapi yang Yahudi dan Nasrani sudah pasti ahlul kitab. Wahai ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ayo kita bergabung bersatu pada suatu hal yang sama di antara kita. Apa itu kesamaannya? Kesamaannya adalah alla na'budu illallah. Tidak menyembah kecuali Allah. Ini kesamaan. Kesamaan dalam menyembah Allah bisa menjadi faktor pemersatu. Jadi faktor nomor satu. Wala nusyrika bihi syai'a. Jangan mensyirikan Allah dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Jangan menjadikan manusia-manusia di antara kita sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Tuhan kita satu, Allah. Ayo kalau sama-sama Tuhannya Allah, kita bisa bersatu di sini. Kedua, faktor yang bisa mendorong persatuan dan menciptakan persatuan adalah agama. Kalau tadi kan seluruh penyembahan pada Allah ya, sekarang kita kecilkan lagi. Ada persatuan seagama. Kalau tadi persatuan se-Allah, setuhan. Kalau ini persatuan seagama. Ayatnya mengatakan begini, kana nasu ummatan wahidah. Manusia ini dulu adalah satu umat yang satu. Fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Allah yang mengutus para nabi membawa berita yang baik surga atau membawa berita yang ancaman berupa neraka. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Allah juga menurunkan kitab dengan kebenaran. Kepada siapa? Dibawa oleh siapa kitab-kitab itu? Para nabi. Untuk apa kitab-kitab itu? Liyahkuma bainan nas, supaya para nabi itu memimpin di antara manusia. Fi makhtalafu fi, dalam hal-hal yang merupakan perselisihan di antara manusia, para nabi itulah yang akan memberikan keputusan dan vonis, menyelesaikan perselisihan dan pertikaian di antara manusia. Wa makhtalafa fihi illa alladzina utuh, tidak ada yang berselisih kecuali yang mendapatkan kebenaran. Mim ba'di ma ja'athumul bayyinat baghyan bainahum, sudah mendapatkan kebenaran tidak mau menerima kebenaran. Akibatnya apa? Berselisih di antara mereka. Sampai kemudian apa yang difirmankan oleh Allah, baghyan bainahum fahadallahu alladzina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idnih. Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang beriman pada sesuatu yang mereka perselisihkan dari kebenaran dengan izin Allah. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kepada orang-orang yang beriman. Ini jalannya untuk tidak berselisih. Artinya apa? Artinya kalian sebagai sama-sama pengikut Allah, pengikut agama, pengikut nabi, pengikut kitab. Kan yang namanya agama itu terdiri dari apa? Tuhan, ketuhanan. Terus ada nabinya. Terus ada kitabnya. Yang membedakan kita Muslim dengan orang Kristen, Tuhan kita sama, nabi kita berbeda, kitab suci kita berbeda. Yang membedakan kita dengan Yahudi apa? Tuhannya sama, nabi mereka sampai ke Musa saja, atau setelah Nabi Musa tapi tidak mau sampai ke Nabi Isa. Kalau kita, nabi kita sampai Muhammad. Jadi nabi kita dengan nabi mereka ada perbedaannya. Kitab suci kita juga berbeda. Ayat tadi yang berada di surat Al-Baqarah ayat 213 menyebutkan fahadallahu alladzina amanu, Allah memberikan hidayah kepada orang yang beriman. Siapa? Yang tadi dikatakan iman pada Allah, punya nabi dan punya kitab suci. Jadi ada faktor yang membuat persatuan adalah salah satunya kesamaan dalam beragama. Yang ketiga, yang membuat orang bisa bersatu itu sama-sama mukmin. Nah, biasanya ini saya sebutkan saja istilah di kalangan para ulama, masing-masing mazhab tentunya berbeda. Masing-masing mazhab tentunya berbeda, punya pandangan masing-masing. Kita memiliki pandangan bahwa seluruh mereka yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah adalah Muslim. Saudara kita sesama Islam, Muslim. Tetapi setelah Muslim ada kelompok yang lebih spesifik yang kita sebut sebagai mukmin.
Masing-masing mazhab punya keyakinannya. Yang mukmin menurut mereka siapa? Ya, yang mengikuti mazhab mereka. Dalam kita adalah yang mengikuti wilayah Amirul Mukminin, itulah yang mukmin. Karena itu ada persaudaraan yang berikutnya, saudara dalam keimanan. Artinya sama-sama mengikuti ajaran Ahlul Bait alaihimussalam. Allah mengatakan begini, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang mukmin itu bersaudara di antara mereka. Berarti yang membuat kita bersaudara di antaranya adalah keimanan kita. Bukan hanya satu agama, tapi satu keimanan. Nah, di surat Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Yang berikutnya, yang membuat orang bisa bersatu adalah berpegang teguh pada Al-Quran. Ayo kita bersama-sama pegang Al-Quran, itu bisa menyatukan kita. Itu menjadi faktor pemersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Disuruh bersama-sama berpegangan pada talinya Allah. Maksudnya Al-Quran. Kalau kita terjemahkan dan kita tafsirkan hablullah adalah Al-Quran. Berikutnya lagi, apa yang membuat kita bisa faktor, bukan bisa menciptakan. Nanti ada lagi. Apa yang harus kita lakukan supaya persatuan bisa tercipta. Itu ada lagi. Ini faktor pembentuk persatuan. Di antaranya adalah sama-sama punya komitmen pada sesuatu. Itu juga menjadi faktor pemersatu. Dunia politik coba kita lihat. Dunia politik. Pandangannya berbeda-beda, agamanya berbeda-beda, keturunannya berbeda-beda, background kehidupannya berbeda-beda, tapi pilihannya sama, jadi bersatu mereka. Kita misalnya kita berbeda punya pandang, mungkin kita satu agama, satu mazhab, tapi keluarga kita beda, background kita beda, pemikiran kita beda, spesialisasi keilmuan kita berbeda, latar belakang kita berbeda, semuanya banyak perbedaan di antara kita. Tapi kita sama-sama komitmen. Ayo kita komitmen mendukung Gaza. Bisa nggak kita bersatu? Bisa. Ketika ada komitmen pada sesuatu yang urusannya sosial misalnya, itu bisa membuat kita bersatu. Ayat Al-Quran mengatakan di antaranya adalah yang bisa membuat orang bersatu itu komitmen. Ayo, bisa nggak kita melaksanakan ini? Kayaknya sulit dilaksanakan oleh banyak orang. Ini perintah ini sulit. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Iman pada Allah dan iman pada hari akhir. Mungkin kita punya keimanan pada Allah dan hari akhir, walaupun kelasnya iman berbeda-beda antara manusia satu dengan manusia yang lain. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Orang kalau masyarakat kita, semua masyarakat atau masyarakat kita mayoritasnya komitmen, ayo kita ajak semua orang yang di dekat kita dan lingkungan kita untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan yang mungkar, masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang baik. Problem kita nggak seperti itu, karena kita nggak seperti itu jadi problem. Contoh. Berapa banyak orang-orang Muslim di Indonesia yang nggak berjilbab? Muslimah ya, yang tidak berjilbab banyak kan? Banyak. Kalau seandainya ada seorang perempuan Muslimah tidak berjilbab, lalu ada seorang Muslim atau Muslimah yang lain melihat, lalu menegurnya karena tidak berjilbab, berarti tidak melakukan ma'ruf. Tidak melakukan ma'ruf. Katakan Mbak atau Teh kalau orang Sunda, atau kalau orang Jakarta nyebutnya apa? Pok. Nah, Pok, jilbab itu wajib. Orang pertama negor, si mbaknya ini, si kakaknya ini ngomong apa? Lu siapa? Lu siapa? Aku mau bebas. Baru berjalan berapa langkah, orang yang kedua muncul. Teh, Pok, pakai jilbab. Pakai jilbab itu lebih cakep, lebih terjaga. Itu perintahnya Allah. Dia masih akan mengatakan, lo siapa? Tapi nadanya sudah mulai rendah. Berapa meter berikutnya orang ketiga negor. Dia sudah tidak akan mengatakan seperti yang pertama dan yang kedua. Bayangkan kalau berulang sampai yang ke-10, sebelum yang ke-11 dia sudah ke toko jilbab beli jilbab. Nggak mau ditegur lagi dia soalnya.
Itu kalau amar ma'ruf dan nahi munkar dijalankan, efeknya seperti itu. Masalahnya kita itu seringkali apa? Ini yang seringkali terjadi di tengah-tengah kita. Urusan dia bukan urusan saya. Yang masuk neraka dia, terserah dia. Yang maunya seperti itu. Tidak dilaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar menyebabkan munkar menyebar, ma'ruf tidak muncul. Ma'ruf tidak muncul. Nah, berikutnya pembahasan kita adalah bagaimana kita bisa menciptakan persatuan. Katanya Ustaz Zaki, singkat, padat. Ini sudah 40 menit saya bicara, saya akhiri sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat apa yang disampaikan, apa yang dibicarakan pada malam hari ini. Semoga menit-menit kita bersama dalam majelis ilmu ini Allah ganti dengan umur yang berkah, umur yang panjang. Waktu yang kita lewati ini semoga Allah berikan pahala yang berlimpah kepada kita. Tapi kita mohon pada Allah, ya Allah, kalau Engkau berkenan untuk memberikan pahala kepada kami mohon pertama kali pahala itu berikan kepada orang tua kami dulu. Berikan kepada guru-guru kami. Berikan kepada saudara-saudara kami yang telah meninggal. Baru kemudian Engkau berikan pahala itu untuk kami. Ya Allah, di malam Jumat kami hadir di majelis ilmu, tadi kami berdoa, membaca doa kumail. Ya Allah, kami mohon ampunan darimu. Tapi sekali lagi sebelum Engkau ampuni kami, kalau Engkau berkenan mengampuni, ampuni terlebih dahulu kedua orang tua kami. Guru-guru kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, anak-anak kami, teman-teman kami, anggota majelis kami. Baru setelah itu Engkau maafi dan ampuni kami semua. Ya Allah, kami mohon kepadamu segala kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Jauhkan kami semua dari keburukan dunia dan keburukan akhirat. Ya Allah, satukan hati kami, jauhkan permusuhan di antara kami. Ya Allah, berikanlah kecintaan kepada saudara-saudara kami yang seiman di hati kami, hari demi hari semakin kuat. Jauhkan kebencian di antara kami semua. Ya Allah, kami mohon percepatlah kedatangan sahibul asri waz zaman, ajarallah farajahu syarif. Jadikan kami orang-orang yang layak untuk bersama dengan beliau, mengabdi kepada beliau, menyumbangkan semua yang kami miliki untuk beliau. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jangan pernah Kau jauhkan kami dan keturunan kami sampai hari kiamat dari Engkau ya Allah, dari Nabi-Mu dan dari Ahlul Bait Nabi-Mu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.